Jadilah kiamat, maka terjadi kiamat. Maka tidak ada satupun makhluknya yang tahu mata sa'ah, kapan kiamat itu. Hatta Israfil itu diceritakan oleh Rasulullah, sejak diciptakan dia sudah mengulum trompet itu. Dia standby sejak diciptakan pertama kali sampai hari ini itu nunggu perintah. Dia memandang arus terus, tidak berkedip sama sekali. Dia menunggu perintah aja. Nggak ada yang tahu, karena itu rahasia Allah. Satu-satunya yang tahu tentang kapan kiamat dia sendiri. Makhluknya satu pun tidak ada yang tahu. Hatta Jibril tidak tahu, Rasulullah tidak tahu. Yauma yaqulu kun fayakun. Itu yang dimaksud adalah perintah Allah untuk terjadinya kiamat. Ketika Allah sudah mengatakan kun, jadilah kiamat, maka terjadi. Barulah kemudian Israfil itu meniup sangkakala 3 kali, kata Rasul. Tiupan yang pertama, terjadi huru-hara di muka bumi ini. Semuanya goncang, bumi terbelah, manusia kalang kabut, orang ketakutan semua, wanita yang hamil keguguran semua, bayi-bayi beruban tiba-tiba. Setan-setan lari bersembunyi di tempat-tempat yang jauh. Cuma oleh malaikat dicegat, dipukuli, disuruh kembali. Orang-orang yang baik, yang saleh sudah diwafatkan semua saat itu. Hanya orang-orang yang syirarun nas, manusia-manusia terburuk yang tinggal di akhir zaman itu yang mengalami. Saat itulah mereka digoncang-goncang gitu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Terus bertanya kan manusia, wa qala insanu mala. Terheran itu, ada apa ini? Enggak paham kalau itu kiamat. Kemudian diperintahkan lagi meniup sekali lagi. Terus semua makhluk mati. Manusia semuanya mati. Semua malaikat mati kecuali Jibril, Mikail, malaikat penjaga arsy, dan malaikat Israel. Terus Allah bertanya, siapakah yang masih hidup? Wahai Israel, yang masih hidup Israfil, Mikail, Jibril, malaikat penjaga arsy, dan saya sendiri ya Allah. Kamu matikan Israfil, kamu matikan Jibril dan Mikail. Dimatikan terus. Sebelum dimatikan itu diprotes oleh arsy. Apakah Jibril dan Mikail juga dimatikan ya Allah? Diam kamu, kata Allah. Terus dimatikan. Jibril mati, Mikail mati, Israfil wafat. Tinggal malaikat penjaga arsy dan Israel. Allah bertanya lagi, sekarang siapa yang masih hidup? Wahai Israel, yang masih hidup malaikat penjaga arsy, engkau ya Allah, dan saya sendiri. Sekarang matikan malaikat penjaga arsy itu, matikan semuanya, dimatikan semua. Selesai begitu, Allah bertanya lagi, sekarang tinggal siapa yang masih hidup? Engkau dan saya sendiri ya Allah. Sekarang kamu mati Israel. Israel mati. Nah, ketika Israel mati itu kemudian Allah bertanya, sekarang siapa yang hidup? Sayalah sendiri yang hidup, kata Allah. Kepunyaan siapa langit dan bumi ini? Kepunyaan saya, Zat yang maha qahar, yang maha kuasa, lagi maha esa. Terus bumi, langit itu digulung kayak gulung kertas itu mas, dimpel-empel bahasanya orang Jawa itu, ditelan oleh Allah. Tidak ada tersisa sama sekali. Setelah ditelan begitu, selesai sudah urusan itu, sudah ada. Yang ada cuma Allah, yang tersisa hanya Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal wal ikram. Yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kejadian nanti di akhir zaman. Selesai begitu kemudian Allah Subhanahu wa taala menggelar langit yang baru, bumi yang baru, seperti gelar kulit itu. Enggak ada sama sekali yang dataran tinggi, enggak ada yang dataran rendah. Enggak akan kamu lihat dataran yang tinggi maupun yang rendah, semuanya rata. Bumi yang ada saat itu bukan bumi yang dulu. Mataharinya pun diganti, langitnya diganti, semuanya baru. Baru kemudian manusia dihidupkan kembali seperti kecambah hidup itu, kecambah tumbuh itu. Roh ditiupkan itu seperti laron yang disebar, disuruh kembali ke jasadnya masing-masing. Terus dihujani 40 hari 40 malam gak berhenti. Manusia tumbuh seperti kecambah itu. Terus dimulai mahsyar. Cuma belum ada pengadilan. Menunggu mereka sambil menangis. Menangis semua. Antum juga menangis nanti itu. Nangis semua sampai air matanya itu menjadi banjir air mata itu. Tidak sedikit yang tenggelam, tidak kelihatan kepalanya, tidak sedikit yang kelagepan, megap-megap bahasa kita itu. Tapi tidak sedikit yang tenang saja itu, nggak ada satupun air di sekitarnya. Bahkan sebatas mata kaki pun tidak. Masing-masing tergantung amalnya. Dimulailah kemudian pengadilan itu. Manusia datang berbondong-bondong kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak punya syafaat. Datang kepada Nuh, Nuh tidak punya syafaat. Datang kepada Ibrahim, Ibrahim angkat tangan. Datang kepada Musa, Musa nggak bisa berbuat apa-apa. Datang kepada Nabi Isa, Nabi Isa juga nggak bisa apa-apa. Datang kepada Rasulullah, baru Rasul kemudian sujud menangis kepada Allah. Kamu kenapa wahai Muhammad? Bangunlah. Ya Allah, mulailah pengadilan agar segera jelas urusan manusia itu. Bangunlah, aku mulai sekarang. Bersiaplah. Dimulailah pengadilan itu. Satu persatu diadili termasuk kita. Antum kalau ingat dengan peristiwa itu, antum hidup di dunia ini tidak akan sembrono. Setiap detik waktu antum itu nanti akan dihisap. Setiap harta yang antum miliki dihisap. Usia muda dihisap. Perbuatan antum dihisap. Nggak ada sama sekali yang tidak. Semua dicatat dengan cermat, direkam dengan sangat valid, akan diputar ulang pada waktunya nanti, ditampakkan kepada antum. Ini catatan amalmu. Nah, kalau antum ingat peristiwa seperti ini, antum tidak mungkin sembrono tinggal di dunia ini.
pasti antum akan bersungguh-sungguh bertanggung jawab. Setiap kesempatan antum maksimalkan. Harta yang dipunya akan digunakan untuk hal yang bermanfaat. Usia muda dipakai untuk berjuang, untuk ibadah. Nggak mungkin antum sia-siakan.